Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abigol Iswandi dari kelompok satu, yang mana di sini saya akan jadi moderator untuk kelompok 4, yang mana di sini kelompok 4 akan menjelaskan mengenai secara perkembangan teknologi kabel energi mulai dari abad ke-19 sampai sekarang. Kemudian saya kembalikan lagi kepada kelompok 4. Kelompok 4. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis. Dengan teman-teman saya pada kelompok 4 yaitu ada Salahuddin Al-Jubi, Muhammad Abid Rahman, dan Hanif Aidil. Baiklah, yang pertama yaitu materi mengenai bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Hanif Aidil. Hanif, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, kita masuk pada latar belakang dari makalah yang kami buat, yaitu yang pertama, teknologi pengembangan dan pemanfaatan energi telah memegang peranan penting dalam aspek sosial dan ekonomi, baik skala kecil hingga besar. Nah, dari skala rumah tangga hingga ke taraf nasional dan internasional. Sejak awal abad ke-19, perkembangan teknologi kabel energi telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi kemajuan industri dan infrastruktur modern. Sebagai komponen esensial dalam sistem distribusi listrik, kabel energi memungkinkan pengaliran energi dari pembangkit listrik ke konsumen, baik di area perkotaan maupun ke pedesaan. Tanpa teknologi ini, sistem distribusi listrik yang efisien tidak akan memungkinkan untuk terwujud, dan kehidupan modern yang sangat bergantung pada listrik mungkin tidak akan seperti sekarang. Baik, selanjutnya ada 5 poin dari rumusan masalah yang akan kami bahas. Itu yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan teknologi kabel energi sejak abad ke-19 hingga saat ini. Yang kedua, apa saja inovasi dan teknologi baru yang mempengaruhi perkembangan kabel energi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi kabel energi terhadap efisiensi dan keamanan distribusi listrik. Dan apa saja tantangan yang dihadapi teknologi kabel energi di era modern, khususnya dalam konteks energi terbarukan. Dan yang terakhir adalah bagaimana prospek masa depan teknologi kabel energi. Eh, untuk tujuan penelitian sendiri, yaitu mengidentifikasi sejarah perkembangan teknologi kabel energi dari abad 19 hingga sekarang. Selanjutnya menganalisis inovasi teknologi dan material yang mempengaruhi, dan mengkaji dampak perkembangan teknologi kabel energi terhadap efisiensi dan keamanan distribusi listrik. Selanjutnya, mengidentifikasi tantangan modern dalam pengembangan kabel energi. Dan terakhir adalah menjelajahi prospek masa depan dari teknologi kabel energi sendiri. Untuk manfaat dari penulisan, ada beberapa poin juga. Yang pertama, manfaat teoritis. Eh, Diharapkan untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi kabel berkembang dari abad ke-19 hingga saat ini. Untuk manfaat praktis, yaitu adanya penjelasan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh teknologi kabel energi sendiri. Dan yang ketiga, manfaat bagi mahasiswa. Makalah ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana teknologi kabel energi ini telah berevolusi. Nah, yang selanjutnya, manfaat bagi masyarakat umum eh, dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kabel energi dalam kehidupan sehari-hari. Next, saya kembalikan kepada Muhammad Hafiz. Baiklah, terima kasih Hanif. Selanjutnya itu materi bab 2 yaitu perkembangan teknologi kabel energi di abad ke-19 yang akan saya jelaskan sendiri. Yang mana yang pertama yaitu konteks sejarah revolusi industri dan kebutuhan energi. Untuk perkembangan teknologi kabel energi tidak dapat dilepaskan dari perubahan besar yang terjadi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, yaitu revolusi industri. Perkembangan revolusi industri telah merubah sistem kehidupan dengan tujuan yang baik, ini memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Nah, seiring dengan meningkatnya produksi dan kebutuhan akan efisiensi, muncul kebutuhan besar untuk mengembangkan sistem distribusi energi yang andal dan terjangkau. Nah, revolusi industri yang dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18 membawa lonjakan besar dalam aktivitas industri. Pabrik-pabrik yang tadinya menggunakan tenaga air dan angin mulai beralih ke tenaga uap dan mesin-mesin mekanis,
yang memicu peningkatan kebutuhan akan energi. Energi dalam bentuk panas dan listrik semakin menjadi kebutuhan utama dalam mendukung proses produksi dan pengoperasian mesin-mesin besar. Nah, pada masa itu, sistem distribusi energi masih sangat sederhana dan terbatas. Banyak kota besar belum memiliki infrastruktur untuk distribusi energi listrik secara meluas. Nah, sebelum listrik digunakan secara umum, tenaga mekanik dan uap dan air masih mendominasi. Namun dengan munculnya mesin-mesin yang membutuhkan daya lebih besar dan efisiensi yang lebih tinggi, kebutuhan akan sumber energi yang lebih fleksibel dan dapat diandalkan mulai meningkat secara signifikan. Nah, pada paruh abad ke-19, inovasi terus berkembang, muncul sistem pembangkit listrik skala besar di kota-kota besar seperti London, New York, dan Paris membawa tantangan baru dalam hal transmisi listrik jarak jauh. Nah, dibutuhkanlah kabel-kabel energi yang lebih efisien dan tahan lama. Disinilah peran besar teknologi kabel energi mulai terlihat sebagai infrastruktur penting dalam distribusi listrik yang luas. Selain itu, perkembangan dalam industri telekomunikasi juga berdampak besar pada teknologi kabel. Kabel-kabel bawah laut pertama kali digunakan untuk telekomunikasi seperti kabel telegraf yang menghubungkan Eropa dengan Amerika. Meskipun tujuan utamanya adalah transmisi sinyal, teknologi ini menjadi dasar pengembangan kabel energi bawah laut yang kemudian sangat penting dalam distribusi listrik antar wilayah dan bahkan antar benua, yaitu penemuan dan penggunaan awal kabel energi. Pada awalnya penemuan dan penggunaan awal kabel energi itu dimulai pada abad ke-19. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan distribusi listrik yang aman dan efisien akibat pesatnya perkembangan industri, kabel energi pertama kali dirancang untuk memungkinkan transmisi listrik dari pembangkit untuk berbagai penggunaan, baik untuk industri, penerangan umum, maupun keperluan rumah tangga. Nah, yang pertama itu penggunaan tembaga sebagai konduktor utama. Pada tahap awal, kabel energi menggunakan tembaga sebagai material konduktor utama. Tembaga dipilih karena memiliki konduktivitas listrik yang sangat baik dan resistansi yang rendah, yang memungkinkan untuk listrik untuk mengalir dengan lebih efisien dan mengurangi kehilangan energi selama transmisi. Yang kedua itu inovasi dalam material isolasi. Selain konduktor, material isolasi juga menjadi komponen kunci dalam teknologi kabel energi. Isolasi dibutuhkan untuk memastikan keamanan distribusi listrik dengan melindungi kabel dari kontak langsung dengan lingkungan sekitar, mencegah kebocoran listrik, dan melindungi penggunaan dari potensi sengatan listrik. Pada pertengahan abad ke-19, kabel telegraf bawah laut pertama yang menggunakan isolasi buta perca diletakkan antara Inggris dan Prancis. Ini menjadi dasar bagi pengembangan kabel energi bawah laut di kemudian hari. Ketiga yaitu penerapan kabel energi dalam sistem distribusi listrik awal. Nah, salah satu terobosan penting dalam penggunaan kabel energi terjadi pada akhir abad 19 ketika Thomas Alva Edison memperkenalkan sistem distribusi listrik arus searah. Yang pertama, Edison sendiri mendirikan Bell Street Station di New York pada tahun 1882 yang menjadi pembangkit listrik komersial pertama yang menggunakan kabel bawah tanah untuk mendistribusikan listrik ke pelanggan. Namun, sistem arus searah atau arus DC yang dikembangkan oleh Edison memiliki keterbatasan, yaitu hanya dapat mengalirkan listrik dalam jarak yang relatif pendek. Selanjutnya, yang keempat itu perkembangan sistem arus bolak-balik AC. Inovasi besar berikutnya datang dari Nikola Tesla yang mengembangkan sistem arus bolak-balik AC, yaitu sistem AC memungkinkan transmisi listrik pada jarak yang jauh tanpa kehilangan energi yang signifikan. Sistem AC terbukti lebih efisien dibandingkan dengan DC dalam mendistribusikan energi listrik ke wilayah yang lebih luas, sehingga lebih ideal untuk digunakan di jaringan yang melayani kota-kota besar. Pada abad ke-19, penemuan baterai oleh Alessandro Volta pada tahun 1800 merevolusi pembangkitan dan penyimpanan daya. Sementara itu, penemuan Michael Faraday tentang induksi elektromagnetik pada tahun 1831 meletakkan dasar bagi motor dan generator listrik. Selanjutnya itu kabel tegangan tinggi. Pada akhir abad ke-19, perkembangan lain dalam teknologi kabel energi adalah pengenalan kabel tegangan tinggi yang memungkinkan distribusi elektrik pada jarak yang semakin jauh dengan sedikit kehilangan daya. Selanjutnya itu yang keenam, aplikasi kabel bawah laut. Selain inovasi dalam kabel darat, kabel energi juga mulai diterapkan di bawah laut untuk menghubungkan berbagai wilayah dan bahkan negara. Nah, ini pertama kali diuji cobakan pada akhir abad ke-19 dan menjadi landasan bagi pengembangan sistem kelistrikan antar benua. Selanjutnya, itu tokoh-tokoh penting dalam perkembangan teknologi kabel energi. Untuk perkembangan teknologi kabel energi pada abad ke-19 tidak lepas dari kontribusi sejumlah tokoh penting yang berjasa dalam memajukan bidang kelistrikan. Yang pertama itu ada Michael Faraday
di tahun 1791 sampai 1867. Michael Faraday, seorang ilmuwan dan ahli fisika Inggris yang dikenal karena penemuan pentingnya dalam induksi elektromagnetik. Kontribusi Faraday berpengaruh terhadap perkembangan teknologi kabel energi karena prinsip induksi elektromagnetik ini memungkinkan listrik dihasilkan dan ditransmisikan melalui kabel. Selanjutnya itu ada Samuel Morse yang pada tahun 1791 sampai 1872. Samuel Morse sendiri itu penemu sistem telegraf listrik dan kode Morse yang meskipun lebih dikenal di bidang telekomunikasi, tapi sangat berperan di dalam teknologi kabel, yang mana kesuksesannya dalam memanfaatkan kabel untuk komunikasi telegraf menunjukkan potensi penggunaan kabel dalam skala besar. Selanjutnya ada Thomas Alva Edison 1847 sampai 1931 itu tokoh paling terkenal dalam sejarah kelistrikan, yang mana tidak hanya dikenal karena penemu bola lampu, tapi juga karena kontribusinya dalam pengembangan sistem distribusi listrik searah atau DC. Yang keempat ada Nikola Tesla yang mana pada tahun 1856 sampai 1943, yaitu ia adalah salah satu inovator terpenting dalam perkembangan teknologi kelistrikan, terutama berkat penemuannya tentang sistem arus bolak-balik atau AC. Nah, keberhasilan sistem AC Tesla membuka jalan bagi pengembangan kabel energi tegangan tinggi yang memungkinkan distribusi listrik ke wilayah yang lebih luas. Nah, selanjutnya itu bab 3 yang akan dijelaskan oleh Albi Salahuddin Aladdin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3 perkembangan kabel energi pada abad ke-20. Yang poin pertama yaitu penggunaan material baru untuk kabel energi. Salah satu inovasi besar pada kabel energi adalah penggunaan aluminium sebagai konduktor alternatif yang menggantikan tembaga. Meskipun konduktivitas aluminium lebih rendah daripada tembaga, aluminium ini memiliki keunggulan lain seperti biaya yang lebih murah dan bobot yang lebih ringan. Keunggulan ini menjadikan aluminium sebagai pilihan ideal untuk instalasi kabel jarak jauh, terutama pada sistem transmisi dengan tegangan tinggi. Bobot yang lebih ringan juga mengurangi tekanan pada infrastruktur pendukung kabel sehingga mempermudah proses instalasi. Kemudian, selain konduktor, isolasi kabel juga mengalami perkembangan penting. Sebelum inovasi material sintetis, isolasi kabel menggunakan bahan alami seperti karet dan buta perca yang memiliki keterbatasan dalam hal ketahanan panas dan tekanan. Pada pertengahan abad ke-20, bahan sintetis seperti PVC dan polietilena mulai digunakan sebagai isolator. Material sintetis yang ini lebih tahan lama serta tahan terhadap suhu tinggi, serta lebih ekonomis dibandingkan material alami sehingga mampu memperpanjang umur kabel dan menurunkan biaya operasional. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai standarisasi kabel energi. Seiring dengan meningkatnya penggunaan kabel energi di seluruh dunia, kebutuhan akan standarisasi ini menjamin kualitas dan keamanan kabel menjadi semakin penting. Organisasi seperti IEC memainkan peran kunci dalam menerapkan standar internasional yang mencakup desain keamanan dan efisiensi kabel. Standar dan desain kabel mengatur pemilihan material, dimensi kabel, serta ketahanan terhadap tegangan dan suhu. Dalam aspek keamanan, standarisasi memastikan bahwa kabel dapat digunakan dengan aman di berbagai kondisi lingkungan, melindungi operator dan pengguna akhir dari potensi bahaya. Standarisasi ini juga mencakup efisiensi energi, memastikan bahwa kabel mampu menyalurkan listrik dengan kehilangan energi minimal. Dengan adanya standarisasi global, proses produksi dan pemasangan kabel menjadi lebih konsisten, sehingga memungkinkan peningkatan efisiensi sistem energi global dan mempermudah pertukaran teknologi antar negara. Yang ketiga yaitu mengenai kabel tegangan tinggi dan inovasi lainnya. Perkembangan kabel tegangan tinggi menjadi prioritas dalam meningkatkan efisiensi transmisi energi jarak jauh. Kabel ini dirancang untuk menyalurkan listrik pada tegangan yang sangat tinggi, memungkinkan distribusi energi dalam jumlah besar dengan kehilangan daya yang minimal. Teknologi ini sangat penting untuk menghubungkan pembangkit listrik yang berlokasi jauh dari pusat konsumsi, seperti daerah pedesaan atau pegunungan, ke kota-kota besar. Inovasi lainnya dalam teknologi kabel ini adalah pengembangan kabel listrik bawah laut. Kabel bawah laut memungkinkan distribusi energi antar negara dan antar benua, membuka jalur perdagangan energi internasional. Kabel bawah laut juga berperan penting dalam menciptakan pasar energi yang lebih stabil dan efisien dalam menghubungkan jaringan listrik antar negara. Selanjutnya mengenai kabel bawah tanah dan inovasi urban. Seiring dengan pertumbuhan perkotaan yang pesat, kabel bawah tanah menjadi solusi yang lebih praktis dan estetis dibandingkan kabel udara.
Kabel bawah tanah tidak hanya menjaga keindahan kota dari pemandangan yang dipenuhi kabel, tetapi juga lebih aman karena terlindungi dari cuaca buruk seperti badai atau angin kencang. Penggunaan kabel bawah tanah juga membantu menghemat ruang di wilayah perkotaan yang padat, di mana penggunaan ruang udara seringkali terbatas. Namun, pemasangan kabel bawah tanah menghadapi tantangan berupa biaya yang lebih tinggi dan perawatan yang lebih sulit dibandingkan kabel udara. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi seperti microtensing mulai diterapkan, memungkinkan penggalian dan pemasangan kabel yang lebih cepat dan ekonomis. Selain itu, teknologi pintar kini diintegrasikan ke dalam kabel bawah tanah yang memungkinkan pemantauan otomatis terhadap kondisi kabel sehingga perbaikan dapat dilakukan secara proaktif dan tepat waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Abdul Rahman. Terima kasih, Salahuddin. Berikutnya, bab keempat untuk perkembangan teknologi kabel energi pada abad ke-21. Yang pertama itu kabel energi terbarukan dan kabel energi. Energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya menjadi semakin penting dalam sistem energi global. Namun, integrasi kabel energi ke dalam jaringan energi terbarukan menghadapi tantangan teknis yang kompleks. Sistem energi terbarukan seringkali berlokasi di tempat yang paling kecil seperti ladang angin lepas pantai maupun panel surya yang ada di gurun, yang memerlukan sistem kabel khusus untuk menghubungkan sumber energi tersebut ke jaringan utama. Kabel energi harus mampu mengatasi fluktuasi daya yang dihasilkan oleh sumber energi terbarukan yang bersifat intermittent atau tidak stabil, sehingga menuntut pengembangan teknologi kabel yang lebih fleksibel dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu kabel tegangan ultratinggi. Seiring dengan meningkatnya jarak semakin listrik dan pusat-pusat energi, muncul kebutuhan untuk kabel tegangan ultratinggi atau ultra high voltage cables. Teknologi ini dirancang untuk memungkinkan transmisi energi listrik dalam jumlah besar melalui jarak yang sangat jauh dengan ketegangan daya yang minimal. Kabel tegangan ultratinggi ini dapat membawa listrik dalam voltase hingga 1000 kV maupun lebih, sehingga lebih cocok untuk digunakan pada proyek-proyek transmisi energi dari wilayah yang kaya sumber daya alam seperti hidroelektrik di pedalaman atau energi terbarukan di daerah terpencil ke kota-kota besar yang memerlukan pasokan energi yang lebih besar. Kemudian yang ketiga yaitu tantangan energi terbarukan dan kabel energi. Salah satu perkembangan penting dalam teknologi kabel energi pada abad ke-1 adalah kabel bawah laut kabel energi. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan jaringan listrik lintas negara dan benua yang memungkinkan transfer energi dalam skala global. Teknologi ini telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal ketahanan terhadap tekanan air, suhu ekstrim dan polusi, sehingga memungkinkan jaringan listrik antar negara untuk saling terhubung secara efisien. Kemudian yang keempat yaitu kabel superkonduktor, yang mana kabel ini merupakan kabel yang cocok digunakan untuk sistem transmisi energi yang membutuhkan efisiensi yang tinggi, seperti dalam sistem distribusi listrik perkotaan maupun infrastruktur jaringan pintar yang mengelola energi dari berbagai sumber secara real time. Meskipun saat ini masih berada dalam tahap awal pengembangan, karena perlunya sistem pendinginan yang kompleks serta mahal, di masa depan kabel superkonduktor ini memiliki potensi yang besar untuk mereproduksi cara energi listrik didistribusikan, baik pada skala lokal maupun global. Kemudian untuk bab kelima, lanjut penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Perkembangan teknologi kabel energi dari abad ke-19 hingga kini menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan, dimulai dari penggunaan kabel berbahan tembaga sederhana pada masa revolusi industri hingga inovasi canggih seperti kabel superkonduktor dan teknologi kabel bawah laut modern. Pada abad 19, kabel energi pertama kali digunakan untuk distribusi listrik skala kecil dan pada jarak yang dekat. Seiring dengan meningkatnya permintaan energi pada abad ke-20, teknologi kabel berkembang dengan memperkenalkan material baru seperti aluminium dan isolasi sintetis, serta penerapan standar internasional yang meningkatkan keamanan serta efisiensinya. Kemudian pengembangan kabel tegangan tinggi dan tegangan ultra tinggi memungkinkan transmisi energi dalam skala besar dan jarak jauh, serta teknologi kabel bawah tanah dan bawah laut yang semakin mengintegrasikan sistem energi global. Kemudian untuk bagian B, saran, diperlukan
efisien dan ramah lingkungan. Dengan dukungan kebijakan pemerintah untuk mendorong inovasi seperti kabel superkonduktor dan jaringan kita guna memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Kemudian demikian penyampaian masalah dari kelompok 4 kembalikan pada. Baiklah, mungkin karena moderator terkendala jaringan, mungkin langsung saja dari Nafis untuk apakah udah kondusif, udah moderator? Cek. Oke. Baik, terima kasih untuk kepada kelompok 4. Mungkin dari kelompok rekan-rekan semuanya, apakah ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dibahas dari kelompok 4 tadi? Saya kembalikan ke peserta. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Zaska. Saya perwakilan dari kelompok 5, ada pertanyaan. Pertanyaannya itu, bagaimana perkembangan teknologi kabel mendukung ekspansi energi terbarukan? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin langsung dijawab untuk pertanyaan Zaska. Itu bagaimana perkembangan teknologi kabel mendukung ekspansi energi terbarukan. Nah, perkembangan kabel dinamis atau dynamic cables dan kabel bawah laut tegangan tinggi lebih memungkinkan pembangunan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai skala besar. Nah, kabel-kabel ini dirancang khusus untuk menahan kondisi laut yang ekstrim dan mentransmisikan daya besar dari lokasi lepas pantai ke daratan. Mungkin sekian untuk jawaban dari pertanyaan Zaska, dikembalikan. Apakah dari Zaska sudah cukup? Baik, terima kasih Nafis. Cukup jawabannya, saya puas. Baik, terima kasih kepada Zaska. Baik, dari rekan-rekan sekalian, apakah masih ada pertanyaan untuk terkait dari kelompok 4 ini? Dan saya kembalikan lagi. Izin moderator, sebelumnya saya Remon Firmansyah dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Untuk pertanyaannya tuh, apa tantangan terbesar dalam pengembangan teknologi kabel energi untuk masa yang akan datang? Sampai moderator. Baik, terima kasih Remon. Mungkin saya kembalikan lagi kepada rekan-rekan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan tadi yang sampaikan oleh Remon. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya itu, apa tantangan terbesar dalam pengembangan teknologi kabel energi untuk masa depan? Jadi tantangan terbesar dari pengembangan teknologi kabel energi untuk masa depan yaitu pengembangan kabel yang dapat mendukung transmisi daya ultra tinggi atau UHV dengan efisiensi maksimal dan kerugian minimal. Hal ini termasuk penelitian lanjutan dalam material superkonduktor, teknologi isolasi advance, dan integrasi dengan sistem smart grid untuk optimalisasi distribusi energi global. Sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 dan juga terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bertanya dan berdiskusi terkait dengan tema yang sudah sampaikan tadi. Mungkin karena juga sudah cukup mencukupi jawab pertanyaan tadi, dengan berakhirnya pertanyaan tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata pada penyampaian ini, selaku moderator, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan materinya dengan baik dan dengan lancar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.